Minasan, ohayou gozaimasu, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Tito Herdianto. Di video kali ini kebetulan hari Minggu, masih pagi, jadi kita sambil ngopi. Ada kopi, ada goreng tempe juga. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas sesuatu ya. Kita sambil santai aja, sambil menikmati pagi. Jadi ada yang komentar di komentar YouTube saya. Komentarnya seperti ini. Jadi, Bang, saya udah belajar bahasa Jepang, tapi pas saya ngobrol sama orang Jepang itu kok beda ya? Ada yang beda, ada beberapa bahasa yang beda dengan yang ada di kamus atau yang udah dipelajari sebelumnya. Kan selama di LPK ini kita belajar bahasa Jepang ini memang dasar-dasarnya saja. Jadi kalau di LPK ini kita belajar tentang bentuk kamus, bentuk sopan, bentuk biasa gitu kan. Nah, kalau kita udah pergi ke Jepang, kita udah mulai bersosialisasi, ngobrol ya dengan orang Jepang, itu kemungkinan emang ada bahasa yang sedikit berbeda. Nah, di sini saya juga mau cerita pengalaman saya ya. Jadi pengalaman saya ketika pertama kali dulu datang ke Jepang. Mungkin kalau yang udah ngikutin saya dari video-video sebelumnya, dari beberapa tahun yang lalu. Jadi saya ini datang ke Jepang ini tahun 2015, kalau enggak 2016 lah, sekitaran itu ya. Saya juga lupa lagi. Nah, saya ini di LPK ini bukan merupakan murid yang pintar sekali bahasa Jepang, tapi standar lah ya. Kita sambil ngopi dulu, Bang. Jadi saya itu dulu standar-standar saja waktu belajar bahasa Jepang di LPK ini. Nah, kebetulan saya ini 5 orang dulu, perempuannya 2, laki-lakinya 3. Nah, saya ini di perusahaan ini angkatan pertama. Jadi angkatan pertama belum ada yang namanya senpai atau yang namanya senior. Jadi di perusahaan saya ini dulu benar-benar orang Indonesia pertama dan pemagang pertama. Itu kan yang dari Indonesia di perusahaan saya. Jadi harusnya di perusahaan saya ini harus ada yang pintar bahasa Jepang. Tapi pada saat itu bahasa Jepang kita semua ini hampir rata-rata semua lah ya. Nah, terus saya gimana? Ya pasti deg-degan ada, terus ya penting kita mental aja ya, jangan malu bertanya. Karena kalau udah kerja kan mau gak mau, yang tadinya kita pemalu, yang tadinya kita malas buat belajar, akhirnya terpacu buat belajar sendiri. Gimana nih biar nggak bingung kalau ditanya. Jadi langkah awal yang pertama saya lakukan dulu itu saya itu selama 1 tahun full itu bawa kamus. Jadi ada kamus kecil. Kamusnya itu Gakusudo yang mungkin sekecil ini ya. Kecil ini bisa masuk di saku. Dulu saya pakai kamus yang itu. Nah, jadi kalau misalkan pokoknya yang paling penting ini ya, kamus sama buku saku, atau kalau bahasa Jepang ini teco, buku saku. Nah, itu wajib. Jadi kalau misalkan sekarang hari pertama nih masuk, kita udah gabungkan sama orang Jepang. Nanti itu tuh kan kalau kita ada yang nggak bisa atau yang nggak ngerti, kita bilang tolong mochido onegaishimasu, atau tolong 1 kali lagi. Kita catat. Kalau kita sempat di situ langsung cari di kamus. Terus kalau misalkan belum sempat, dicatat buat dihafalin di rumah. Nah, nanti mungkin pada waktu itu
pas pertama datang ke sini itu, satu hari itu saya bisa bawa pulang sekitar banyak sekali. Saya bisa bawa pulang 10 kosakata, mungkin 20 kosakata yang saya pada saat itu tuh belum tahu itu kan. Benar-benar baru nemu di sini. Dan juga kesulitannya ini, orang Jepang ini kan, kalau guyon saya dulu ngomong, orang Jepang ini kalau ngomong ini kumur-kumur. Jadi kalau misalkan sekarang, kalau kita kan pagi ya, ohayo gozaimasu gitu kan, ohayo gitu kan. Kalau orang Jepang dia mah terus kadang gitu doang. Kita kan kalau yang dengar apa ya itu gitu kan. Misalkan kalau udah pulang kan, otsukare sama desta itu kan, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Budayanya kan seperti itu, misalkan otsukare sama des. Orang Jepang paling gitu doang. Nah, untuk awal-awalnya sih kita agak bingung gitu kan. Kita agak bingung. Nah, dari situ saya belajar. Jadi kalau misalkan kita tinggal di Jepang, kalau kita ingin cepat paham bahasa Jepang, kita juga harus ikut logat mereka. Misalkan gini ya, kalau logat kita kan ngomong gini ya, misalkan kita mau pergi ke toilet nih, kita ngomong, kalau logat kita kan logat Indonesia ya, sumimasen, watashi wa toire e ikitai desu, gitu kan? Karena logat Indonesia. Nah, kita harus belajar kalau orang Jepang ngomong gimana sih, misalkan sumimasen kan. Kalau kita bilang sumimasen, kalau kita kan bilang gitu. Kalau orang Jepang sumimasen. Jadi aksennya ya, atau logatnya kita harus ikut mereka supaya cepat nih hafal diingatan. Jadi meskipun mereka bilang tulis seperti itu doang, kita udah tahu itu otsukare sama desu. Nah, terus juga perbedaan daerah juga di Jepang ini ya, perbedaan daerah ini itu yang membedakan sedikit, perbedaan dari kosakata. Misalkan wakaranai ya, wakaranai ini kan tidak mengerti. Tapi kalau misalkan di dalam di dalam sehari-harinya, kalau misalkan orang daerah-daerah Osaka misalkan, kadang dia bilang, ada yang bilang wakaran, ada yang bilang wakanai. Nah, seperti itu. Itu yang namanya hogeng ya. Saya juga pernah sempat beberapa kali ngebahas sih di video saya gitu tentang hogeng. Jadi kalau di kita kan ada yang mungkin orang Bekasi, orang Bandung, orang Bogor itu kan beda-beda tuh gaya bicaranya. Padahal intinya sama. Nah, orang Jepang pun sama seperti itu. Cuman kalau saya lebih ke ternyata begini ya, kalau menurut saya pribadi, ternyata gak selalu kosakata itu artinya harus itu loh, gitu kan. Maksudnya gini loh, misalkan kita orang Jepang ini ngomong panjang gitu kan, terus ada salah satu kosakata yang kita gak ngerti, tapi dari depannya ini, atau dari misalkan dia nyuruh kita ngerjain apa, kita pergi kemana, kita nggak ngerti nih suruh ngerjain apa, tapi dengan bahasa tubuh dia, dengan kosakata, dari 5 kosakata ada 3 aja kosakata yang kita ngerti, kita udah paham. Udah paham aslinya. Misalnya gini kan ada yang bilang kalau ngerjain barang ya, yate kudasai, tolong kerjakan. Itu ada yang bilang yate hoshi, yate kure gitu kan. Terus yare, yate kudasai. Nah, itu kan ada beberapa banyak ya yang digunakan untuk itu. Tapi yang kita perlu pahami ini maksudnya ini apa. Kalau saya tuh lebih ke seperti itu. Kalau ini buku catatan saya, jadi tiap hari ini kita akan banyak nemuin kosakata seperti ini. Nah,
Nah, ini yang saya temukan sehari-hari. Ini. Nah, ini saya tulis tiap hari seperti ini. Tuh. Ini yang di merahan ini yang paling susah diingat. Ini banyak sekali. Sampai saya dapat N3 ini, ya ini gini caranya. Misalkan ini coki itu kan jangka panjang nih misalkan ya. Shokujing atau Hosou kan. Banyak ya. Nah, ini tuh saya nggak, kalau misalkan kita belajar ngapalin kamus semua itu tuh agaknya sulit ya kayaknya. Nah, kalau kita misalkan langsung di lapangan atau seperti vlog saya yang sebelum ini, nah kalian harus nonton video saya nge-vlog sambil ngapalin kosakata di sebelum video ini. Nah, itu kalau menurut saya cara mudah juga tuh, kita sambil jalan-jalan apa yang di sekeliling kita ada nih, itu bahasa Jepangnya apa. Saya juga kedepannya mungkin akan lebih banyak bikin video gitu ya, kita mau ngapain bahasa Jepangnya apa, kita mau lagi main di mana, yang ada yang perlu kita tahu nih bahasa Jepangnya apa. Intinya harus banyak ingin tahu seperti itu ya. Nah, jadi buat yang komentar di YouTube saya itu mudah-mudahan terjawab ya. Saya juga sama, awal-awalnya kesulitan, dan sekarang pun sebenarnya nggak terlalu pinter-pinter amat, tapi kita bisa paham lah. Jadi seperti itu ya video kali ini, bikin video sambil nemenin saya ngopi. Nanti kita lanjut di vlog lainnya. Videonya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow ya Instagram saya Tito Herdianto. Subscribe juga biar kalian nanti nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, komentar di bawah silahkan apa yang mau kalian sampaikan kepada saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan di video ini, mohon maaf ya, karena saya nggak terlalu profesional banget. Jadi kita masih sama-sama belajar lah. Kalian belajar bahasa Jepang, saya juga belajar bikin video. Jadi seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan bisa berkembang bersama. Dan buat teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, mudah-mudahan segera pergi ke Jepang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.